Hai guys, ketemu saya lagi dengan Dr. Sony Suarso. Teman-teman sekalian, kita mengetahui bahwa isu tentang perubahan iklim dan sampah itu adalah isu yang tidak hanya masalah nasional tapi internasional. Bagaimana food waste ya sebagai contoh, sampah makanan. Indonesia menempati ranking pertama di Asia yang menghasilkan sampah makanan itu kalau dihitung per tahun itu studi Kompas mengatakan hampir 500 triliun per tahun. Kenapa? Mindset kita bahwa makan tapi nggak dihabiskan, saya gitu ya, sehingga menjadi sampah dan akhirnya bisa mengotori maksudnya udara ya kan, dalam pengertian ini perubahan iklim menumpuk, CO2-nya meningkat dan gas metan meningkat yang disebut gas rumah kaca. Nah, sementara komitmen kita semua ini termasuk calon-calon pemerintah, calon-calon pemimpin pemerintah daerah ya, bupati, wali kota, gubernur yang sebentar lagi akan mengadakan pilkada di bulan November 2024 ini, maka saya menghimbau kepada seluruh kita semua, masyarakat, akademisi, LSM, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat untuk mari kita pilih ya, calon pemimpin yang peduli terhadap lingkungan, peduli terhadap kesehatan warga negara, peduli terhadap udara yang bersih, peduli terhadap pengolahan sampah, peduli terhadap pencemaran air limbah dan sebagainya termasuk sungai, ya, dari aliran sungai yang bersih. Maka pilihlah sekali lagi pemimpin-pemimpin yang peduli dan yang berkomitmen khususnya untuk politik anggaran. Jadi kalau dia kepilih, dia harus berani berkomitmen untuk meningkatkan anggaran dalam APBD-nya itu, yaitu anggaran alokasi untuk pengolahan sampah non-dumping, yaitu pengolahan sampah modern, pengolahan sampah yang tidak mencemari lingkungan ya, yang tidak dibuang sembarangan. Misalnya dengan pengolahan pembangkit listrik tenaga sampah, ya, kemudian sirkular ekonomi, kemudian bank sampah, ya, kemudian menyediakan lahan untuk pengolahan sampah, lalu kerjasama teknologi dengan beberapa macam pihak untuk mengolah sampah, ya kan, sehingga betul-betul dia memberikan satu kewajiban atau satu amanat konstitusi, yaitu pada Undang-Undang Dasar 45 pasal 28 H ayat 1. Itu perintah amanah konstitusi. Sehingga kita ingin memiliki pemimpin daerah, para bupati, gubernur, wali kota yang juga peduli terhadap masyarakatnya, warga negaranya dengan komitmen dia. Satu, yaitu politik anggaran, ditingkatkan untuk anggaran terhadap pengolahan sampah, lalu sektor pendidikan, masuk dari kurikulum dari PAUD sampai dengan perguruan tinggi, ya kan, ataupun paling tidak sampai dengan SMA. Dan yang ketiga adalah menciptakan satu desa satu pengolahan sampah dan satu desa satu bank sampah, serta di situ ada integrated management yang terkait dengan pengolahan sampah untuk menjadi energi, untuk bisa menjadi nilai ekonomi, dan tentunya ada semakin guyup ya, ada kearifan-kearifan lokal yang kita akan juga angkat dalam rangka mendukung agar warga negara kita, masyarakat kita tidak melihat sampah sebagai liability, sebagai yang sesuatu yang kotor, tapi sampah sebagai sumber ekonomi, sumber pendapatan baru untuk kesejahteraan rumah tangga kita. Di jalan-jalan juga di sungai, sampah menumpuk, pemandangan biasa. Siapa pelakunya? Kita semua, tapi tak semua peduli maknanya. Sampah makanan seharusnya kembali menjadi pupuk, memberi air